Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat datang di channel Bang Ilo dan masih bersama saya Ilo. Pada kesempatan yang baik ini dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah kiriman kalian atau K3 yang ketiga. Dan kali ini adalah kisah kiriman dari salah satu subscriber kami yang ada di Kalimantan Timur, yaitu Putri. Wow, kisahnya keren banget ya. Apalagi kisah-kisah dari Kalimantan itu selalu menarik untuk disimak ya teman-teman. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, mungkin buat teman-teman yang baru bergabung silahkan bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kisah ini dikirim oleh salah satu subscriber kami yang bernama Putri yang tinggal di Kalimantan Timur. Jadi Putri di sini adalah seorang transmigran teman-teman ya, transmigran dari Pulau Jawa yang bertransmigrasi ke Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur. Jadi kejadian pertama ini terjadi pada sekitaran tahun 2014, di mana ketika saat itu Putri bekerja di warung sepupunya ya, yang berjualan bakso. Jadi tempatnya ini berada di pelosok Kalimantan Timur ya, tepatnya di Pasar Belidan, sebuah kampung kecil di Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur. Jadi kampung tempat tinggal Putri ini dikelilingi hutan dan perkebunan sawit. Jadi jauh dari keramaian, terpelosok gitu ya. Jalan tanah di tengah perkebunan sawit juga menjadi satu-satunya akses untuk keluar masuk kampung. Barak-barak pekerja perusahaan tersebar di beberapa tempat, jaraknya cukup jauh lah ya satu sama lain gitu. Jadi itu sebabnya banyak pekerja yang baru pulang malam. Sebagian karena terbentur jarak, sebagian lagi karena mereka lebih memilih menyelesaikan pekerjaan sebelum mereka kembali ke barak. Nah, pada malam kejadian, Putri inget banget tuh, sekitar pukul 8 malam, suasana kampung mereka sudah cukup sepi. Hanya terdengar suara binatang hutan seperti jangkrik dan burung hantu. Putri dan beberapa tetangga berkumpul di depan warung lalapan milik Bu Ida. Warung itu ya sederhana lah ya, hanya beratapkan seng dan beralaskan kayu. Meski begitu, warung Bu Ida ini selalu menjadi tempat singgah orang-orang sekampung untuk makan atau sekedar mengobrol santai. Bu Ida duduk di bangku kayu panjang, sibuk tuh ngupasin bawang putih, bawang merah untuk bahan sambal. Dia ikut ngobrol dengan kedua tangan yang sambil kerja gitu ya. Nah, di sebelahnya ada Zizi, putri semata wayangnya yang duduk bersila sambil memainkan game di ponsel yang masih waktu itu belum terlalu canggih lah ya. Cahaya layar ponsel menyinari wajahnya yang serius. Nah, untuk Putri sendiri, dia bersandar pada tiang kayu, dia berdiri gitu ya, bersandar pada tiang kayu warung sambil sesekali ikut nimbrung dalam obrolan. Nah, Pak Sam, ada seorang penjahit yang biasanya berkeliling kampung, malam itu ikutan juga nih duduk di bangku kayu lain sambil menikmati kopi hitamnya. Sebatang rokok di tangannya juga mengepulkan asap tipis tuh. Sam baru aja pulang berkeliling, yang mana Pak Sam ini menawarkan jasa jahit di barak-barak sekitaran kebun sawit. Jadi saat itu Pak Sam ini bercerita tentang kejadian tadi sore lah ya, saat rantai motor putus di tengah jalan yang membelah perkebunan sawit. Wah, untung saja ada orang lewat. Ya kalau enggak, bisa-bisa aku tidur di tengah kebun berteman kuntilanak nih. Nah, Pak Sam tuh cerita sambil garuk-garuk kepala. Jadi mereka semua ikut tertawa karena memang pembawaan Pak Sam yang suka bercanda. Apalagi gerak-geriknya ketika menceritakan kejadian sial yang terdengar lucu saat ia menceritakannya. Nah, dari cerita tentang motornya Pak Sam, mereka beralih lagi ke obrolan-obrolan ringan yang gak jelas juntrungannya. Pak Sam ini memang suka bercanda nih, dan saat itu dia mencoba mengolok-olok Putri. Kamu ini berdiri terus seperti tiang listrik, apa nggak capek? Ujarnya sambil tertawa. Saat itu Putri balas santai. Ya dari sampean duduk terus seperti orang tua. Akhirnya mereka semua tertawa terpingkal-pingkal termasuk Bu Ida yang berhenti sejenak dari pekerjaannya untuk menyeka air mata karena terlalu banyak tertawa. Tiba-tiba dari kejauhan, samar-samar terdengar suara burung hantu. Bagi para penduduk asli Pasar Belidan, jadi suara itu sebenarnya udah biasa lah ya. Tapi bagi para pendatang baru, itu adalah hal yang menakutkan. Kenapa burung hantu berbunyi terus ya sejak tadi? Tanya Putri yang kala itu mendadak terasa risih. Bu Ida menggelengkan kepala. Dia kembali fokus ngupas bawang untuk persiapan jualan besok. Zizi masih sibuk tuh dengan game di ponselnya. Sementara Pak Sam, entah sudah berapa batang rokok dihabiskannya malam itu, dia duduk santai sambil memandangi kegelapan di luar warung.
Putri sendiri saat itu meluruskan kakinya yang mulai pegal setelah lama berdiri. Malam semakin larut, tapi tidak ada tanda-tanda dari mereka akan segera bubar. Yang aneh itu bukan hanya burung hantu, tapi malam ini warungku juga sepi. Biasanya masih banyak yang keluar untuk beli lalapan, keluh Bu Ida saat itu. Ya, karena memang jualannya masih banyak tersisa karena memang hanya ya beberapa orang saja lah yang makan di sana. Setelah itu terdengar suara azan Isya, jadi tidak ada lagi yang berbelanja. Tuh, warung sepupunya Putri juga sepi. Padahal malam-malam begini paling enak makan bakso. Pak Asep menunjuk ke warung bakso milik keluarganya Putri. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Ketika masih ada yang berlalu lalang, entah itu dari pekerja barak yang mampir makan bakso di sepupunya Putri yang sekaligus juga menjadi tempat tinggalnya saat itu, atau sekedar singgah di warung lalapan Bu Ida. Biasanya ada juga tetangga mereka yang orang Bugis lah ya, juga suka ikut nimbrung tuh. Mereka sering datang sambil berkeluh kesah kalau dagangan coto mereka hari itu kurang laku. Tapi malam itu sepi, semuanya sepi, nggak seperti biasanya. Putri baru saja berniat duduk tuh ke salah satu bangku ketika melihat Zizi Putri Bu Ida masuk ke dalam rumah. Nah, gak lama kemudian dia keluar lagi sambil bawa jaket dan berjalan ke arah Putri. "Mbak Putri, temenin ke toko Barokah yuk," ajaknya. "Mau ngapain?" kata Putri malas. Putri agak malas tuh kalau itu bergerak di malam yang sepi itu. Lagi pula kan toko Barokah itu letaknya di pinggir jalan poros Pasar Blidan. 7 atau 800 meter lah ya jaraknya dari tempat mereka. Jadi toko itu besar, jualannya lengkap, mulai dari bahan makanan, perlengkapan mandi, sampai kebutuhan sehari-hari. Tapi harganya mahal. Nah, itu yang bikin Putri jarang mau pergi ke sana. Zizi juga seharusnya bisa sih pergi sendirian karena jaraknya emang gak terlalu jauh. "Ayo dong Mbak, temenin sebentar, baru cuma sondoran tiang warung begini." "Emangnya kamu mau beli apa sih?" "Beli roti," jawab Zizi singkat. Nah, Putri sempat menggerutu tuh dalam hatinya, kok malam-malam gini beli roti? Kenapa nggak besok pagi aja? Tapi Zizi maksa terus, katanya cuma Putri yang bisa diajak menemani dan itu penting banget gitu ya. "Roti itu banyak di etalase ibu kamu, kenapa harus beli di sana segala sih? Mahal tahu." Protes Putri saat itu, berharap tuh Zizi tuh batalin niatnya. Tiba-tiba Pak Sam yang duduk di bangku sambil ngerokok ikut nimpalin. Astaga Put, yang dia maksud itu roti. Jemarinya tuh membentuk tanda kutip di udara dengan senyum penuh arti. Nah, di sini Putri langsung paham. Oh alah, ngopo orang ngomong softtek aja toh pakai bilang roti segala. Aduh, jadi maksudnya itu pembalut teman-teman. Zizi cengengesan, wajahnya sedikit merah. "Udah yuk Mbak, pergi sekarang." Nah, saat itu dia udah pakai jaket tuh, udah siap untuk berangkat. "Numpak motor aja biar cepet," saran Bu Ida tuh lagi itu. "Naik motor aja maksudnya biar cepet." Nah, di sini Putri dan Zizi setuju. Motor Zizi diparkir di samping warung persis di sebelah motor milik Pak Sam yang gerobak jahitannya masih terpasang rapi. Nah, Pak Sam langsung berdiri lalu bantu narik motor Zizi keluar supaya nggak nabrak gerobaknya. Putri agak menjauh tuh sambil nungguin Zizi dan Sam membereskan urusan motor. Angin malam berembus lagi, tapi kali ini lebih lama dari sebelumnya. Bulu kuduk Putri di sini tiba-tiba berdiri nih. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya sehingga dia celingukan gitu ya. Rasanya seperti apa ya? Kayak ada yang ngamatin tapi dari jarak jauh. Nah, pandangan Putri saat itu beralih ke arah jalan gelap yang mengarah ke ujung kampung. Itu adalah jalan setapak yang menuju perkebunan sawit. Samar-samar Putri ngerasa kayak ada bayangan yang melintas cepat di antara pepohonan. Set-set. Putri mengejapkan mata. Dia coba mastiin nih apa yang tadi dilihatnya. Tapi jalan setapak itu sekarang kosong. Gelap seperti biasa. Putri menarik napas. Menenangkan diri. Dia mungkin itu cuma perasaannya aja, dia berpikir demikian. "Motor udah siap Mbak," seru Zizi sambil nyalain sepeda motornya tuh. Putri segera berjalan mendekat tuh, lalu naik ke boncengan motor. Nah, Pak Sam di samping menyalakan sebatang rokok baru sambil tersenyum. "Hati-hati," katanya santai. Zizi hanya menjawab dengan anggukan. Lalu jalan tuh mereka tuh. Jalanan kampung itu gelap. Hanya diterangi cahaya dari rumah-rumah yang lampunya temaram. Nah, Putri meluk pinggang Zizi tuh. Sementara angin dingin mulai menerpa wajah. Suasana sepi benar-benar terasa malam itu. Sepanjang perjalanan ke toko Barokah, Putri gak bisa ngilangin perasaan aneh yang tadi dirasain. "Cepetan Ji," bisik Putri pelan. Zizi hanya menjawab dengan tawa kecil. Motor terus melaju. Walau jalannya saat itu agak pelan lah ya. Nah, sekitar 200 meter dari rumah Zizi, mereka tuh melewati sebuah rumah kontrakan kecil milik dari Pak Indahan, seorang Dayak tua yang sudah lama tinggal di Pasar Blidan.
Rumah itu terdiri dari 2 pintu kontrakan yang masing-masing berukuran sekitaran 5 kali 6 meter lah ya, memanjang ke belakang. Nah, salah satu bilik kontrakan itu ditempati oleh pasangan perantau asal Garut, Jawa Barat yang biasa dipanggil Mamang dan Teteh Sunda oleh warga sekitar. Mamang sama Teteh Sunda. Ya, jadi kalau Mamang sama Teteh emang dari Sunda lah ya. Selama ini nggak ada yang tahu sih nama asli mereka. Memang mereka bekerja sebagai penjual cilok keliling. Setiap paginya Mamang ini dorong gerobak menyusuri jalanan pasar dan juga barak-barak para pekerja sawit. Sementara istrinya si Teteh ini membantu di rumah membuat atau menyiapkan adonan cilok. Mereka berdua ini jarang bergaul dengan tetangga. Ya hanya sesekali lah ya Mamang bertegur sapa singkat ketika pulang berjualan. Rumah mereka sendiri selalu tenang dan sepi. Ya mungkin karena tidak ada anak kecil lah ya yang ikut tinggal di sana. Malam itu rumah kontrakan mereka itu dalam keadaan tidak terlalu gelap. Lampu kecil bertenaga panel surya menyala redup menerangi ruang depan. Tapi suasana di sekitarnya sangat sunyi tuh. Nah di sebelah kontrakan ada sebidang tanah kosong yang ditumbuhi semak belukar dan beberapa pohon kecil. Tanah itu jarang banget dilewatin orang, apalagi malam-malam. 2 bilik WC umum juga berdiri di sana, digunakan oleh beberapa pengontrak di sekitar yang tidak memiliki kamar mandi pribadi. Nah entah kenapa saat itu Putri itu kayak ngerasa ada yang merhatiin dari arah tanah kosong tersebut. Dia noleh ke sana ke sini. Sekilas Putri kayak ngeliat cahaya merah di gelapan malam ya. Disusul sebuah bayangan hitam tinggi besar gak bergerak sama sekali. Bayangan itu kelihatan kayak bersandar di dinding tuh sampai atap bilik rumah kontrakan Mamang Sunda. Putri menelan ludah mencoba memastikan apa yang tadi dilihatnya. Bayangan itu bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan rumah kontrakan kecil tersebut. Jadi tubuh besar dengan bahu lebar gitu, nggak ada kepalanya. Mungkin saking tingginya ya. Putri gentar ketika sadar kalau sosok makhluk menakutkan itu ternyata tidak memiliki kepala. Wow. Di sini Putri masih berusaha nggak panik tuh. Lalu menoleh ke Zizi lah ya. Si awakmu odian ora? Bisik dengan suara setenang mungkin. Jadi maksudnya kamu penakut nggak? Zizi memelankan laju motor dan bertanya. Dia bingung tuh. Rodo, apa toh mbak? Katanya pelan. Ya dibilang agak sih. Kenapa mbak? Ojo bengok yo, kata Putri lagi. Apa toh? Tanya Zizi karena Putri sedari tadi itu cuma bicara berputar-putar saja. Putri menahan napas. Lalu ia mendekatkan mulutnya ke telinga Zizi. Berbisik lah ya. Neng sebelah oma Teteh, Delono. Di sebelah rumah Teteh, lihat ada apa? Zizi langsung berhentiin sepeda motornya tuh. Dia langsung turun dari motor lalu dia memandang ke arah rumah kontrakannya Teteh. Sih, kenapa malah berhenti? Teriak Putri panik. Ayo jalan. Zizi di sini nggak menghiraukan teriakan Putri. Dia justru memandang ke arah lahan kosong yang ada di sebelah kontrakan Teteh Sunda. Pada awalnya dia nggak langsung lihat di situ. Tapi begitu matanya tertuju ke tanah kosong itu, raut wajahnya langsung berubah pucat. Mbak, apa itu mbak? Teriak sambil mundur beberapa langkah, tangannya langsung mencengkram jaket Putri. Di situ Putri panik tuh. Refleks dia narik tangan Zizi supaya nggak lari sembarangan. Ojo teriak, kata Putri setengah berteriak tapi terlambat. Zizi tuh udah langsung berlari kencang gitu sambil terus menarik jaket Putri sampai Putri terpaksa ikut lari supaya nggak terjatuh. Mereka ninggalin gitu aja tuh motor Zizi di depan rumah kontrakan Teteh Sunda. Zizi yang emang udah bener-bener ketakutan terus berlari sambil teriak-teriak minta tolong. Nah dari dalam rumah lampu-lampu mulai menyala tuh di situ. Beberapa tetangga akhirnya keluar tuh dengan wajah heran dan khawatir. Apa iki? Apa sing kowe delok Zi? Itu maksudnya apa yang kamu lihat Zi? Zizi saat itu masih terngangah ya, masih ngos-ngosan, wajahnya pucat pasi. Ada bayangan gede bu, tinggi banget, katanya terbata-bata sambil nunjuk ke arah tanah kosong. Nah para tetangga mandangin mereka tuh bergantian. Ojo aneh-aneh, iki malam Jumat loh, ojo aneh-aneh, kata mereka sambil narik napas panjang. Putri sama Zizi saling berpandangan. Zizi tuh masih gemetaran banget ketika Putri menggandengnya pulang kembali ke warung. Nah, mereka berdua sampai lupa kalau motornya itu ditinggalin tadi di belakang. Loh, kok ngaku? Nah, Bu Ida nih yang pertama kali melihat kedatangan Zizi dan Putri. Neng endi Hondamu? Jadi maksudnya di mana sepeda motormu? Zizi menggeleng, dia langsung nangis di bangku. Nah, gak lama kemudian ayah Zizi keluar dari dalam rumah karena dia mendengar anaknya menangis. Kenapa nangis? Tanyanya pada Bu Ida. Bu Ida juga nggak tahu kenapa Zizi nangis, sedangkan Putri diem dengan wajah yang pucat. Suruh minum dulu bu. Mereka seperti ketakutan. Suruh bapaknya Zizi yang langsung dituruti istrinya.
Putri langsung tuh menerima segelas air putih lalu minum sampai habis. Nah setelah beberapa saat baru tuh Putri bisa bernafas lebih normal sementara Zizi sendiri masih ketakutan. Kamu sudah bisa cerita belum Put? Tanya Bu Ida setelah melihat Putri lebih tenang. Putri bergidik ngeri. Dia masih nggak bisa menceritakan nih apa yang dilihatnya tadi. Tapi Putri hanya bisa mengatakan kalau motor Zizi itu tertinggal di depan rumah Teteh. Ibu dan bapaknya Zizi saling pandang. Sepertinya mereka sudah bisa menduga apa yang terjadi. Ya wes, biar aku yang ngambil Honda Zizi. Kamu mau nginep di sini atau pulang ke rumah? Ya kalau ada yang mau nganter aku pulang ke rumah aja Pak. Putri nggak berani kalau harus pulang sendirian jalan kaki biarpun jaraknya dekat. Ya wes, ayo tak anter sekalian. Sekalian aku mau ngambil Honda di rumah Teteh. Bapaknya Zizi lalu mengantar Putri pulang ke rumahnya. Ini saat itu kaki Putri itu masih gemeteran ya ketika ia pulang dengan diantar oleh bapaknya Zizi. Sepupunya langsung membukakan pintu. Bingung dia tuh karena ngelihat Putri mukanya pucat. Apalagi saat dia meminta tidur bersama. Bukannya di kamar Putri sendiri. Nah di keesokan harinya suasana di pasar Belidan itu kembali seperti biasa. Suara orang-orang yang berlalu lalang, bunyi motor membuat semuanya tuh jadi lebih semangat. Putri keluar rumah sekitar pukul 8 pagi lah ya setelah membantu sepupunya membersihkan warung bakso. Di halaman samping rumah dia ngeliat Zizi lagi jemur pakaian. Zizi saat itu udah kelihatan lebih tenang lah ya, wajahnya juga cerah. Ya seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Putri mendekatinya sambil membawa sapu yang tadi dia gunakan. Sebelum sempat bertanya, Zizi di sini lebih dulu bercerita. Pak, semalam itu genderuwonya deketin aku. Katanya tiba-tiba. Putri kaget di situ. Dia menatap ngeri gitu lah ya. Sementara Zizi melanjutkan ceritanya sambil menggantung baju dasar ibunya yang baru dicuci. Makanya Mbak, aku itu teriak-teriak. Soalnya genderuwo itu mendekat Mbak. Tingginya segede rumah Teteh. Zizi narik napas lalu melanjutkan dengan nada yang sedikit tenang. Sampai di kamar dia masih ngikutin aku terus. Putri memandang Zizi dengan ngeri. Terus gimana sih? Untungnya aku ingat. Ibu pernah bilang kalau ketemu yang kayak gitu baca ayat kursi aja. Langsung aja aku baca dalam hati Mbak. Alhamdulillah gak lama genderuwo itu hilang. Jelasnya sambil bergidik ngeri. Wah aku gak berani Mbak keluar malam lagi. Kamu sendiri ngelihat apa Mbak semalam? Putri di sini menggigit bibir. Sebelum dia menceritakan apa yang dilihatnya malam itu, dia memang melihat sosok tinggi besar tapi bentuknya lebih mengerikan karena sosok itu tidak memiliki kepala. Jadi untung saja sosok itu tidak ngikutin ya. Mungkin karena Putri tidur bersama sepupunya, kalau saja Putri sendirian ya mungkin aja dia sama kayak Zizi akan terus diikuti. Singkat cerita setelah 3 tahun setelah kejadian malam itu dan saat itu Putri juga sudah menikah dan dia tinggal bersama suaminya. Begitu juga dengan sepupu Putri yang bernama Mbak Sefta yang sudah menikah lalu menempati rumah kontrakan bekas Mamang dan Teteh Sunda. Jadi rumahnya Mamang sama Teteh Sunda itu udah ditempati sama Mbak Sefta lah ya. Dan mereka saat itu sudah memiliki bayi perempuan yang diberikan nama Almira. Pada awalnya tidak ada yang aneh dengan kontrakan mereka. Mbak Sefta adalah orang yang praktis ya. Baginya ya rumah ya tempat berteduh. Bukan sesuatu yang harus dipusingkan dengan cerita-cerita angker. Dia justru malah menertawakan Putri nih. Yang katanya pernah bertemu sosok tinggi besar tanpa kepala waktu itu di rumah itu. Tapi semua berubah. Setelah Almira, anak dari Mbak Sefta yang mulai menunjukkan tingkah laku yang ganjil. Setiap menjelang maghrib, Almira terus nangis kencang. Tetangga-tetangga yang mendengar tangisan Almira juga mulai khawatir tuh. Karena mendengar tangisan yang gak wajar gitu. Mbak, kamu udah selamatan belum? Waktu itu tuh udah mendekati maghrib ya. Dan Almira tuh kembali nangis lagi keras. Selamatan apa? Balas Mbak Sefta ketus. Karena dia saat itu sedang kerepotan menenangkan Almira ya. Ya selamatan tinggal di rumah baru. Apalagi kan rumah ini serem Mbak. Mbak Sefta langsung merengut. Hah? Daripada ngomong yang aneh-aneh mending kamu ambilin popok bersih buat Almira. Kayaknya popok Almira basah lagi makanya dia nangis terus. Nah setelah popok Almira sang anak diganti, bayi Mbak Sefta tetap nangis. Walau sudah coba disusui, Almira justru nolak. Wajahnya sampai merah karena terlalu lamanya menangis. Putri juga sudah mencoba mengingatkan Mbak Sefta. Apalagi bayi-bayi seumuran Almira yang tinggal tidak jauh dari tempat mereka itu sama sekali tidak mengalami masalah yang sama. Ya kalaupun menangis cukup dibopong atau digendong sebentar akan kembali tenang.
Setelah cukup lama tinggal di sana, Putri mulai berpikir seperti orang-orang di Pasar Belidan. Sebagaimana kebanyakan masyarakat yang hidup di pelosok Kalimantan, mereka punya kepercayaan kuat bahwa menjelang maghrib itu adalah waktu yang panas. Nah, pada jam-jam tersebut, makhluk-makhluk halus memulai eksistensinya. Mereka juga sering mengganggu anak-anak, khususnya para bayi yang rentan diganggu karena tubuh mereka masih bersih dan wangi. Karena capek saat itu Putri pulang ke rumah. Tepat pukul 11 malam, pintu rumahnya diketuk dengan keras. Tok, 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 tok. Putri buka pintu tuh. Di sana udah berdiri Mbak Septa. Wajahnya pucat dan panik. Dek, tolong panggilin Mas Naing. Almira nggak berhenti nangis dari maghrib. Badannya panas banget. Udah dibawa ke bidan tapi nggak ada perubahan. Nah, saat itu Putri buru-buru membangunkan suaminya yang bernama Mas Naing, yang kebetulan dikenal memiliki kemampuan gaib. Walau tidak pernah mengaku secara terang-terangan sih, tapi banyak tetangga yang sesekali meminta bantuan kepadanya jika ada kejadian aneh. Mas, bangun. Mas Naing saat itu nggak langsung bangun tuh, sehingga Putri terus goyang-goyangin tubuh suaminya. Mas, Almira sakit, tolongin, bangun Mas. Mendengar kata Almira sakit, Mas Naing langsung bangun dengan cepat. Lalu dia langsung refleks tuh ngambil beberapa batang dupa, juga ikat pinggang bertuah berwarna merah dari dalam lemari. Nah, ikat pinggang itu katanya didapat dari seorang kenalannya yang juga merupakan asli orang Dayak. Jadi Mas Naing ini nikah dengan Putri, mana Mas Naing ini adalah putra Dayak ya, asli Kalimantan. Saat itu Putri ikut nemenin Mas Naing menuju ke rumah Mbak Septa. Mereka berjalan cepat tuh, melewati jalanan sempit Pasar Belidan yang malam itu begitu sunyi. Di sepanjang jalan Putri merasa udara terasa lebih dingin dari biasanya. Nah, begitu sampai di rumah Mbak Septa, suara tangis Almira langsung pecah, langsung terdengar. Kencang banget memekakan telinga seperti apa ya, kayak sedang kesakitan. Suaranya itu kayak melengking gitu berulang-ulang seperti ada sesuatu yang menyiksa. Di dalam rumah Mbak Septa tuh udah nungguin sambil meluk Almira, wajahnya lelah, matanya merah. Udah kecapean ya teman-teman ya. Badannya panas sekali, kata Mbak Septa. Suaranya udah gemeter tuh. Nah, Mas Naing mengambil tanah dari halaman depan lalu memasukkan ke dalam gelas. 3 batang dupa langsung dia tancapkan di situ lalu dibakar satu persatu. Asap mengepul, bau dupa langsung tercium di dalam rumah. Mas Naing ini langsung duduk sila di dekat Almira, mulutnya komat kamit membaca mantra yang mantranya juga nggak dipahami ya sama Putri. Putri sendiri mulai merasa merinding saat itu. Apa ya, seperti ada yang memperhatikan dari pojok ruangan gitu tuh. Ini genderuwo. Saat itu Mas Naing tiba-tiba berkata, tapi matanya tertutup saat itu. Dia suka sama bayi ini dan mau membawanya pergi. Putri kaget. Dia jadi ingat lagi tuh kejadian beberapa tahun yang lalu saat dia melihat genderuwo di tempat yang sama di malam hari. Loh, terus piye Mas? Tanya Mbak Septa. Suaranya nyaris nggak keluar tuh. Tenang, jawab Mas Naing. Dia lalu ngambil air putih dari gelas yang telah disiapkan sebelumnya. Sambil terus membaca mantra, dia meniup air itu berkali-kali. Lalu mengusapkan ke seluruh tubuh Almira. Tangisan Almira di sini alhamdulillah mereda. Suhu tubuhnya juga yang semula panas langsung berangsur turun. Putri langsung gendong Almira. Dan untuk pertama kalinya malam itu Almira tidur dengan tenang. Tapi ternyata ritual itu belum selesai. Nah, Mas Naing dia berdiri tuh, lalu berkeliling rumah sambil bawa dupa. Dia langsung ngusir si genderuwo itu, menyuruhnya pergi dari rumah itu. Nah, sepertinya usaha Mas Naing ini berhasil karena udara di dalam rumah itu terasa lebih ringan, bahkan Mbak Septa juga tampak lebih lega, seperti kayak apa ya, beban berat yang udah terangkat dari pundak lah ya. Nah, ketika semuanya selesai, mereka berpamitan pulang. Putri dan Mas Naing berjalan kaki melewati jalanan pasar yang sunyi. Entah kenapa, bulu kuduk dia kembali berdiri. Tuh kayak ada yang ngikutin tuh dari belakang mereka tuh. Putri sampai menoleh beberapa kali gitu ya. Dia nggak ngeliat apa-apa. Lalu Mas Naing berbicara pelan. Mau apa kamu? Putri langsung menatapnya. Mas, kamu bicara sama siapa sih? Nah, beberapa saat kemudian Mas Naing tersenyum tipis. Genderuwonya mengikut kita pulang. Katanya santai. Katanya pengen kenalan. Pengen tahu rumah kita. Duh, terus gimana tuh Mas? Tanya Putri sambil memeluk tangan suaminya. Sudah, biarkan saja. Nanti aku usir lagi kalau dia sampai ke rumah. Jawab Mas Naing dengan tenang. Tapi jawaban itu justru bikin Putri semakin ketakutan. Dan benar saja semenjak malam itu Putri mulai mendengar suara langkah kaki di dapur tengah malam. Atau bau busuk yang tiba-tiba muncul tanpa alasan.
Putri yakin kalau sosok genderuwo itu masih ada, meskipun suaminya berkata kalau dia sudah diusir, tapi rasanya sosok itu belum benar-benar pergi. Sampai sekarang, setiap malam tiba, terutama saat menjelang maghrib, Putri selalu merasakan bulu kuduknya berdiri. Dan mau gak mau Putri pun ya mencoba berdamai dengan keadaan, ya dia harus membiasakan diri dengan semua kejadian janggal. Jadi memang Mas Naing sendiri mengatakan bahwasanya genderuwo itu ingin berada di situ dan tidak akan mengganggu, justru akan melindungi. Selesai. Wow, luar biasa kisah kiriman dari Putri. Tinggal bersama genderuwo. Waduh, serem juga ya begini ya. Jadi itu diawali dari dari pertama dia melihat di rumah Mamang dan Tete itu, sampai kayak deja vu, dia harus kembali melihat lagi di situ. Dan bahkan Putri akhirnya kan menikah dengan suaminya yang merupakan asli putra Kalimantan, di situ dibawa pulang malah. Tapi ya Mas Niangnya sih meyakini bahwasanya genderuwo itu bukan sosok jahat, yang mana justru akan membantu menjaga rumah. Dan jadi dia bingung juga ya mau dibuang kemana, dibuang nggak mau, ya sudahlah yang penting nggak ganggu. Dan memang sampai saat terakhir Putri mengirimkan kisah ini ke kami, ya tidak ada gangguan-gangguan yang sifatnya mencelakakan ya. Jadinya mencoba diabaikan saja. Dan Putri juga harus terbiasa dengan suara-suara aneh di malam hari. Yang jelas gangguan-gangguan itu tidak mencelakakan, seperti hanya ingin menunjukkan eksistensinya saja atau keberadaannya saja. Overall kisahnya keren banget. Terima kasih Putri asal Kalimantan Timur atas kiriman kisahnya yang luar biasa. Dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Bang Ilo. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya, boleh juga dong bantu ya di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya nyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Oh iya, buat teman-teman yang ingin seperti Putri ya, yang ingin kisahnya dibawakan di channel Bang Ilo, silakan bisa mengirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Bang Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.